Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem tata surya. Selamat menyaksikan. Kompetensi inti, indikator pencapaian. Yang pertama, dapat mendeskripsikan karakteristik matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan bumi. Yang ketiga, mendeskripsikan planet-planet penyusun tata surya. Yang keempat, mendeskripsikan karakteristik berbagai benda angkasa selain planet. Kompetensi dasar KD 3.11 menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bulan serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Pengertian tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Susunan tata surya terdiri dari yang pertama ada matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Faktanya, matahari adalah lebih dari 99% massa tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada inti matahari, memiliki suhu sekitar 1,5 kali 107 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusif termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Yang kedua ada fotosfer, memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Yang ketiga ada kromosfer, memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang keempat ada korona, merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Berikutnya ada planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial, seperti lembah retakan dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya ada planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan bagian besar tersusun dari bahan ringan. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amona. Kemudian ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam, yang bergerak di luar lingkaran meteoroid, mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Kemudian ada asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan material penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Selanjutnya ada bentuk bumi. Pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi membentuk bulan. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Selanjutnya ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kata rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Akibat lain rotasi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Jarak semu harian matahari. Yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, pembelapan arah angin. Dan yang keempat, pembelapan arah arus laut. Selanjutnya ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergantian musim. Kemudian ada kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Selanjutnya ada bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Adapun dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut air laut. Yang kedua, pembagian bulan. Yang ketiga, fase-fase bulan. Selanjutnya ada gerhana. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi di permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gerhana matahari total. Terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Kemudian ada gerhana matahari cincin. Terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Kemudian ada gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam, dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit.